Saya cerita dulu ya. Saya sekarang ini sebetulnya sedang ya gimana ya? Kondisi saya itu ya dilema. Rapuh ya. Selain saya meninggalkan puskesmas, saya juga ditinggalkan istri, Pak. Saya cuma ditinggalin anak aja, Pak. Dengan tempat yang jauh itu juga selalu jadi bayangan-bayangan yang memang agak sebetulnya ke depannya agak sulit atau mudah gitu. Jadi tapi ya dengan ceria saya selalu menutupi masalahnya dengan kebahagiaan namanya. Jadi saya buatkan judul, tapi judul ini saya juga jijik lihatnya. Jadi saya kasih judul ini teruntuk Puskesmas Poncowati yang tercinta. Puskesmas Poncowati, engkau bukan hanya bangunan yang berisi tumpukan bata dan semen, tapi tempat hati dan jiwa kita bertemu. Di sini saya menemukan arti dedikasi. Di sini saya belajar tentang hidup, persahabatan, cinta dan kasih sayang. Dari senyum tulus pasien dan berbagai tantangan dalam setiap pekerjaan yang kita hadapi bersama. Kalian adalah keluarga yang menempa saya menjadi lebih kuat, yang mengajarkan saya arti keikhlasan. Terima kasih atas semua tawa dan air mata, atas setiap kenangan yang kita ukir bersama. Kini tiba saatnya saya melangkah, meninggalkan jejak, membawa kenangan demi selamanya. Dan selamanya kalian akan selalu menjadi bagian dari cerita saya. Terima kasih Puskesmas Poncowati. Oke, udah. Saya berikan juga. Memang nggak bisa nahan air mata itu Mas ya. Kalau sedih memang harus kita keluarin ya Mas. Jangan ditahan-tahan kata dia. Saya khususkan buat teman-teman seperjuangan saya. Saya kesini tidak sendiri ternyata. Awalnya saya kira 2018 itu saya masuk ke sini sebagai tenaga sukarelawan. Padahal saya nggak jadi sukarelawan. Ternyata di luar saya masih ada teman-teman yang masih berjuang. Teman-teman dulu, kalian luar biasa. Kerjasama kalian, kekompakan kalian, pertahankan. Jangan saling pokoknya jaga kali kekompakan, diskusi ya. Kalau memang ada kesalahan atau kekurangan dari rekan, jangan sampai diambil hati ya. Pekerjaan adalah pekerjaan, urusan pribadi adalah urusan pribadi. Jadi kita mulai dari awal, dari nol.
ke depan mungkin akan ada hasil yang baik. Saya doakan semoga teman-teman, terutama teman Belun, ya, Belun ini tenaga honorer, ya, tenaga kebersihan baru dia, ya. Saya selalu ingat kalian selalu berjuang dari pagi sampai selesai. Tanpa kalian puskesmas pun akan kehilangan. Jadi saya doakan untuk kesuksesan kalian ke depan. Jaga kesehatan kalian. Jangan lupakan saya, ya. Saya selalu ada di antara kalian, ya. Walaupun jauh jaraknya. Rumah saya masih ada di Kekah. Saya hari Sabtu juga mudah-mudahan kalau saya masih semangat olahraga, saya akan sering lewat ke sini. Kalau kelihatan dipanggil ya saya mampir. Nggak dipanggil nggak mampir. Kalau nggak kedengaran ya mohon maaf. Untuk teman-teman seprofesi yang selalu bertemu di ruangan, ya, Mbak Dewi, Mbak Maria, Mbak Siska, bidan-bidan desa, Dirjen Gigi, ya, Mbak Usnul, ya, semuanya terima kasih. Berkat kerjasama kalian kita bisa bersama-sama memberikan pelayanan yang terbaik untuk ke pasien kita. Mudah-mudahan apa ilmu yang saya berikan walaupun tidak banyak adalah yang mampir-mampir sedikit yang bisa jadi motivasi untuk kalian untuk kerja lebih baik lagi. Bantu Dokter Intan, bantu Dokter Masri, ya, kalau ada kendala atau apa ya silakan dikomunikasikan. Untuk Pak Sito saya banyak terima kasih dan Pak Ali, ya. Berkat kalian juga saya bisa bertahan di sini selama 7 tahun, ya. Kalau tidak ada bapak-bapak sekalian mungkin saya juga ada rasa jenuh, mungkin sempat keluar. Cuman saya melihat perjuangan Pak Ali, teman-teman semua, saya selalu kembali lagi meyakinkan diri bahwa ya, bisa Puskesmas ini bisa berubah, bisa jauh lebih baik lagi. Ya. Mungkin saya belum bisa menjadikan Puskesmas Cawati yang terbaik. Minimal selama saya ada di sini banyak perubahan yang sudah ada. Ya. Jadi tinggal melanjutkan saja, pertahankan, jangan sampai menjadi yang kurang baik, ya. Ada obrolan-obrolan yang kurang baik terkait Puskesmas Cawati. Kita sudah di tahap yang paling baik dibanding dengan yang lain. Ya, saya yakin Puskesmas Cawati selalu unggul di depan, ya, terkait kesehatan. Ya. Banyak alumni Puskesmas Cawati yang berhasil. Ya, tentunya yang di dalam pun harus lebih semangat lagi memajukan Puskesmas Cawati. Mungkin itu saja. Pak Agus, saya lupa juga Pak Agus. Ya, Dok. Pak Agus selalu memberikan doa-doa terbaik buat Insyaallah. setiap acara ya. Doa di konsep, Dok. Semoga apa yang dibacakan oleh Mas Agus selalu menjadi kembali ke Mas Agus sendiri, ya. Tetap kesehatan. Amin. Jangan ngeluh Mas Agus, jaga kesehatan pokoknya, ya. Obat diminum Mas Agus. Cukup. Makan banyak, asal makan obat. Ya. Dulu Mas Agus ini kan banyak kawan Mas Agus, ya. Kita sering ngobrol, ya. Ada Pak Mas Indra. Udah pada ini semua. Mas Ipan. Lettingan-lettingan yang dikenang. Jangan jangan jadi kita berpatokan bahwa penyakit akan kita jadi lemah, ya Mas Agus. Ya. Insyaallah. Pokoknya Mas Agus harus semangat, jadi sehat terus pokoknya, ya. Insyaallah. Selalu berprestasi terus. Amin. Apa lagi ya? Satu lagi. Ayo. Oke, baru dia. Kaget ya. Baru dia bentar lagi naik kelas. Jadi harus lebih bahagia lagi. Oke, mungkin itu saja sambutan atau
bukan saya tidak menyantai tapi Udah. bukan kata perpisahan. Kalau perpisahan kita tidak akan bertemu lagi, tapi anggap saja ini sebuah tugas baru bagi saya yang mudah-mudahan ke depan kalau memang saya diberi kesempatan lagi untuk kembali ke Boskapacawati, teman-teman masih bisa menerima dan bisa bekerja sama lebih baik. Nah, tapi itu hanya doa dan harapan saja, belum tentu kejadian ya. Tapi doa selalu saya panjatkan ya. Nah, karena rumah saya masih di sini. Maaf, saya pribadi memohon maaf apabila ada kesalahan atau kehilapan. Saya orangnya sebetulnya sangat sedikit berbicara, tapi kalau sudah bertemu dengan teman-teman yang susah ceritakan, saya jadi ceria Pak. Saya jadi hilang kontrol Pak. Saya kadang-kadang kata-katanya selalu mungkin ada yang mungkin sempat Waduh. saya bisa membaca kondisi saya saat ini. Bluetooth mode. Ternyata kekurangan saya ya seperti ini. Jadi kadang-kadang saya terpos ya, asalnya kalau lagi emosi lagi tidak stabil mungkin kadang marah-marah tiba-tiba ya. Ya, tapi ini saya jadi setelah paham ini jadi mulai bisa mengoreksi diri saya Pak. Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya jalani selama 7 tahun di sini ya. Ya bertemu setiap orang, setiap individu punya karakter sendiri masing-masing ya. Saya tuh sebenarnya sulit berbicara di depan. Saya tuh kalau dibilang introvert lah. Tapi tiba-tiba sekarang Oh, kenal. jadi saya atas nama pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon diikhlaskan apabila saya masih ada ganjalan di hati Bapak Ibu dan teman-teman sekalian terkait dari ucapan terutama, karena kalau misalnya masih ada ganjalan tentunya itu akan menjadi saya agak berat dalam menjalankan situasi ke depan. Jadi tolong saya minta maaf sebesar-besarnya ya Pak Cito dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dengan acara ini bisa menjadi jalinan awal lagi kita mulai dari nol lagi ya untuk kebersamaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan sepatah dua kata. Tidak ada pantun, sudah saya bacakan. Kalau dicetak nanti boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya simpan aja sambil nangis. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.